Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas project yang saya garap ya, seperti itu. Ini bukan project sih, aslinya kerjaan teman-teman. Jadi di samping saya ngonten juga saya kerja ya teman-teman di luar ya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video dari channel ini ya. Dan juga terima kasih bagi teman-teman yang telah join member YouTube UPX ID ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pembahasan apa yang saya garap, kemudian apa yang saya lakukan, dan juga sedikit akan saya sepil apa yang saya konfigurasi ya, seperti itu. Nah, pertama-tama teman-teman di sini saya disclaimer terlebih dahulu untuk bandwidth internetnya ini 300 Mbps. Mungkin tahun depan katanya mau ganti metro ya, seperti itu, karena dengan pengguna sekarang yang sekitar ya kurang lebih 90-an klien ya, 98-an. Ini 99 karena ada 2 VPN koneksi ya. Jadi anggap ini 97 ya, seperti itu teman-teman. Jadi 97 klien ini untuk secretnya teman-teman bisa lihat di sini ya, mohon maaf di sini juga ada ya secretnya, ini totalnya 102 karena ada yang tidak diaktifkan lagi. Kemudian juga di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk queue-nya untuk sekarang paket 100.000 ini masih loss ya, karena permintaan dari yang punya bahwasanya gimana kalau untuk sekarang itu di loss terlebih dahulu ya teman-teman. Jika lihat di triple P ini atau di connection di interface ini, teman-teman bisa lihat ada yang satu klien itu bisa sampai 36 Mbps atau lebih ya, seperti itu. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita masuk, saya menggunakan di sini masih router board yang lama atau yang bawaannya yang dari dulu, ini belum di-upgrade karena budgetnya juga mepet ya teman-teman. Migrasi ini kurang lebih menghabiskan dana sekitar ya 80 plus lah, seperti itu, karena beliau minta dari nol istilahnya, kecuali kayak Mikrotik itu belum di-upgrade. Kemudian juga bandwidth juga di-upgrade dari 150 Mbps jadi 300 Mbps ya teman-teman. Kemudian juga untuk klien alhamdulillah ada penambahan dari total 60 klien sebelumnya, sekarang sudah jadi 90 plus ya, itu pun plus hotspot ya teman-teman. Jadi untuk hotspotnya nanti akan saya bahas di video terpisah ya, intinya saya masih pakai Micmon ya. Belum saya kaitkan dengan Geni ACS dan lain-lain yang telah saya publish di YouTube ini. Nanti mungkin kedepannya setelah Mikrotik ini upgrade, kemudian juga ada mini PC di server tersebut ya teman-teman, karena untuk mempermudah saya konfigurasi seperti itu. Di sini kebetulan Mikrotiknya masih pakai Mikrotik GR3 ya, seperti itu. Jadi GR3 ini alhamdulillah masih mampu ya, karena belum ada simple queue ya teman-teman. Tapi nanti jika simple queue-nya ini sudah diterapkan, per klien itu sekitaran 15 Mbps hanya 10 sampai burst 15 Mbps, itu biasanya makan CPU di sekitar kurang lebihnya itu di 50 sampai 60% ya. Nah, semisal ada teman-teman yang tanya, "Bang, apa saja konfigurasinya Bang, kok rasanya kayak cek ringannya dengan bandwidth 300 Mbps ya?" Ini kebetulan sekarang karena masih hari lebaran ya teman-teman, bagi yang merayakan Eid Mubarak ya, seperti itu. Semoga teman-teman atau terima kasih yang telah subscribe, dan juga mohon maaf ya jika ada salah. Kemudian jika saya jarang upload konten ya mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya saya tidak terlalu jelimet ya teman-teman, karena biar tidak memberatkan juga. Jika teman-teman lihat di tools kemudian di profile, nah di sini teman-teman bisa cek sendiri. Di sini untuk rata-rata penggunanya itu masih di networking, kayak firewall itu sedikit ya karena ada hotspot. Kemudian juga sisanya itu tidak terlalu banyak ya. Untuk queue masih di bawah ya, termasuk karena di sampel queue ini belum ada ya, ini hanya untuk hotspot ya teman-teman. Ini kalau ada saya biasanya delete seperti ini, karena biar sekarang masih loss dah gampangannya, seperti itu, biar pakai sesuai dengan kebutuhannya ya istilahnya, seperti itu, karena bandwidthnya masih lega. Kemudian untuk konfigurasi yang pertama karena ini pakai OLT ya teman-teman, pakai dari HSGK ya teman-teman, GD02i ID kalau nggak salah ya, nanti saya akan sepil di video selanjutnya saja. Jadi 2 pon pakai SFP plus 10 ya semuanya ya. Jadi untuk mempermudah saja di lapangan ya teman-teman, perhitungan redamannya itu nanti ya. Nah, kemudian untuk konfigurasinya di sini hanya IP address, ini hanya saya setting. Di sini ada tunnel interkoneksi, kemudian ada tunnel untuk VPN remote dari luar. Kemudian di sini ada IP address, ini Ether 2 dari ISP-nya dengan 2.1 atau 2.2, ini untuk IP-nya dapatnya.
karena beda ISP itu beda kebijakan, biasanya itu ada yang 1.1 ya umumnya, entah ini gimana dapat 2. Kemudian juga selanjutnya ini ada VLAN. Nah, di sini ada VLAN Geni ACS ya. Di sini ada keterangan, teman-teman bisa lihat ada VLAN GACS. Ini belum saya pakai karena mini PC-nya belum datang juga atau belum dibelikan. Kemudian di sini ada VLAN manajemen. Ini untuk remote OLT-nya, teman-teman. Jadi jika saya akses di browser seperti ini 192.168.200.2. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ini pakai HSGKey G02 ID ya, untuk 2 port PON ya, seperti itu. Nah, ini masih saya akses di lokal, ini di rumah, ini servernya ada di luar kota ya, seperti itu. Kemudian di Ether 3 ini saya gunakan IPv4 dengan IP address 244.1. Ini tidak ada yang macam-macam. Kemudian untuk poolnya ini juga sama ya, seperti itu untuk gateway-nya, cuma untuk networknya ini saya bedakan ya, pakai IP pool. Nah, seperti ini, teman-teman, IP pool. Nah, jadi biar tidak terlalu banyak ya untuk yang pool admin ini. Nah, untuk pool admin ini hanya untuk admin yang bisa akses di beberapa IP saja yang memang di range-nya, sedangkan yang di bawah ini untuk pool klien ya, seperti itu. Jadi untuk klien itu tidak bisa akses, contoh kayak OLT, kemudian modem-modem lainnya, seperti itu. Saya matikan ping-pingnya dan lain-lain, seperti itu. Kemudian juga ada lagi VLAN di bawah ini. Nah, ini dia, teman-teman. Ini yang beberapa yang masih IP 192 ini adminnya berarti, teman-teman. Tapi yang IP 10 awalnya ini berarti bukan admin, teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa lihat di sini di interface list, di sini ada PPOE sementara. Ini kebetulan kemarin masih ada satu area yang belum terjangkau untuk kabel utamanya untuk ODP, jadi masih di bridge via Ether 4 menggunakan VLAN ya, seperti itu di port PON-nya yang terdekat, seperti itu. Ini kebetulan untuk VLAN-nya menggunakan VLAN 10. Kemudian ini untuk VLAN Geni ACS, teman-teman. Di sini saya menggunakan VLAN 300. Kemudian untuk modenya ini transparan dan juga ada yang tidak transparan ya untuk modem ZTE, seperti itu. Kemudian juga ini ada VLAN PPOE, teman-teman bisa lihat di sini untuk bandwidth-nya sekarang traffic-nya itu sekitar kurang lebih di 130 Mbps-an plus. Ya, ini masih naik turun karena penggunaan usernya. Kemudian untuk uptime-nya, teman-teman, di sini karena menggunakan UPS AC ya, UPS listrik ya, dari Zamdon. Jadi saya menggunakan Zamdon sama kayak video review sebelumnya. Jadi menggunakan Zamdon ini alhamdulillah sangat bermanfaat ya, apalagi area di sana itu sering padam. Ini kebetulan 11 hari 19 jam ini sudah sekitar 13 tera ya, seperti itu. 13.501 giga ya. Kurang lebih kalau sama ini 14 terabyte ya. Itu penggunaan karena bandwidthnya 300 Mbps. Kemudian di bawah lagi, teman-teman, di sini ada VLAN hotspot. Nah, VLAN hotspot ini saya menggunakan VLAN 200. Jadi di interface nanti di PON atau modemnya atau di ONT-nya itu saya menggunakan 2 untuk VLAN-nya. Jadi satu untuk VLAN PPOE, kemudian satu untuk VLAN hotspot ya, seperti itu. Jadi VLAN hotspotnya ini digunakan untuk hotspot ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada VLAN manajemen, teman-teman, dengan VLAN ID-nya itu 99. Jadi VLAN ID 99 ini saya gunakan untuk remote OLT-nya. Kemudian nanti mungkin kedepannya akan saya tambah lagi jika dibutuhkan, karena ada beberapa yang memang service tidak akan saya tanamkan di sini ya, teman-teman, biar kinerja dari Mikrotik ini tidak terlalu berat ya, seperti itu. Sekarang saja dengan bandwidth segini itu sudah sekitar 30% untuk penggunaan CPU-nya, teman-teman, karena ini menggunakan GR3 ya, seperti itu. Kemudian juga selanjutnya sisanya saya hanya aktifkan untuk hotspot di VLAN tadi. Nah, ini kebetulan ada 8 item. Di sini ada agen maksudnya ini jadi yang penjual vouchernya dengan yang 1 hari, kemudian 6 jam. Ini 6 jam kebetulan ya, teman-teman, yang Rp1.000 itu sekitar 6 jam. Dengan limit itu saya pakai 10 MB ya, seperti itu. Ini ada yang 1 bulan, alhamdulillah juga laku kemarin, seperti itu. Katanya orangnya ini sudah 24 hari, berarti 8 hari yang lalu kisaran 6 hari yang lalu, seminggu yang lalu ini sudah laku ya 1. Kemudian ini ada yang agen saya buat 100. Kemudian di sini di tanggal 16 ya, sekarang sudah tanggal 21, teman-teman. Dan ini yang voucher dari agen, seperti itu. Nah, untuk VLAN dan lain-lainnya ini, teman-teman, tidak terlalu ribet atau konfigurasinya tidak terlalu banyak. Untuk firewall itu tidak banyak, kemudian untuk DNS juga tidak terlalu saya utak-utak. Kemudian di DHCP server ini lisis untuk pengguna dari hotspot sekarang ada kurang lebih yang lisisnya itu 20 device yang terkonek, teman-teman. Kemudian di hotspot seperti ini juga sedikit, jadi tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah lancar. Katanya tiap hari ada yang beli, meskipun cuma beberapa ribu ya, teman-teman.
Kemudian untuk konfigurasinya di sini Ether 1 ini kenapa tidak saya pakai teman-teman, aslinya umumnya untuk internet di Mikrotik itu di Ether 1 tapi tidak saya gunakan di Ether 2 karena sebelumnya ini masih load balance ya untuk trafficnya. Jadi dari Indibis, kemudian satunya ini dari ISP apa namanya seperti itu, jadi saya load balance. Sekarang kita fokus saja di ISP yang kedua saja seperti itu. Kemudian untuk outputnya ini saya taruh di Ether 5 teman-teman. Mungkin nanti kedepannya akan saya rencanakan untuk tambah switch, kemudian juga nanti di bawahnya ini ada CCTV, kemudian ada server dan lain-lain. Ini masih agenda ya karena orangnya masih mengumpulkan budget seperti itu. Untuk sisanya rata-rata teman-teman bisa lihat di triple P saja di hotspot ini, contoh semisal di satu interface ini atau satu klien ini ya, ini kebetulan saya kasih nama brilling.net namanya. Di sini statusnya connect, kemudian ini ada di VLAN PPOE OLT, kemudian dia ada di VLAN PPPoE ya seperti itu. Nah di sini untuk trafficnya ya lumayan ya teman-teman. Jadi jika langsung ke klien via LAN itu bisa lolos 300 Mbps, tapi jika pakai wireless itu masih kisaran ya kurang lebih di 50 sampai 70 Mbps teman-teman. Tergantung kliennya masing-masing. Mungkin saya coba akan akses contoh di sini satu klien ini menggunakan modem Cina Mobile ya teman-teman. Meskipun belum apa ya namanya ya, sertifikat apa namanya itu belum ya istilahnya belum resmi lah seperti itu, namanya juga mau apa ya modem-modem murah lah teman-teman. Nanti ini kemarin ada yang pakai Zimlink ya, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Ini dia untuk VLAN-nya. Nah ini saya pakai di SSID 1 sampai ke 4, kemudian di VLAN 200 ini kebetulan tidak ada hotspot karena ini blank spot jadi tidak saya pakai. Kemudian di LAN ini teman-teman bisa lihat untuk penggunaan klien rata-rata seperti ini ya teman-teman. Jadi kenapa sekarang masih di loss, tapi nanti mungkin di bulan 4 akhir ini atau di bulan 3 akhir ini nanti akan diaktifkan lagi untuk simple queue-nya ya seperti itu. Untuk sementara untuk video kali ini seperti itu teman-teman, saya akan melihat kemampuan dari GR3 ini untuk menghandle sekitar kurang lebih 300 Mbps-an dengan klien di 98 plus hotspot ya teman-teman. Jangan lupa ini ada hotspot. Untuk hotspot masih pakai Micmon, nanti kedepannya saya akan berencana masih pakai IRL atau Radius ya, mungkin kedepannya saja jika sudah ada servernya ya teman-teman, biar bisa diakses dengan Cloudflare Tunnel dan lain-lain keluar ya. Dan juga akan saya review untuk OLT, kemudian redaman, modem dan lain-lain ya. Teman-teman bisa tunggu saja video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.